semester 4. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah biokimia dengan dosen pengasuh Ibu Hildegardis Misa, SPD MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme protein. Ada 4 sub bahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian metabolisme protein. Yang kedua, proses metabolisme protein. Yang ketiga, fungsi metabolisme protein. Dan yang keempat, reaksi metabolisme protein. Dan yang pertama, pengertian metabolisme protein. Protein adalah komponen penting atau utama bagi sel hewan atau manusia. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dan monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Metabolisme adalah segala proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi, metabolisme protein merupakan proses penguraian protein dalam tubuh meliputi reaksi terminasi, dekarbosilasi, dan transminasi. Proses ini juga berkaitan dengan siklus urea, beberapa kali sintesis asam amino, dan bagaimana keterkaitan antara metabolisme protein dengan metabolisme karbohidrat dan lain-lain. Dan yang kedua, proses metabolisme protein. Proses metabolisme protein dimulai dari proses pencernaan di mulut sampai usus halus, dilanjutkan dengan proses metabolisme asam amino, yaitu sebagian besar zat makanan yang mengandung protein dipecahkan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil terlebih dahulu sebelum diabsorpsi dari seluruh pencernaan. Protein diabsorpsi di usus halus dalam bentuk asam amino, masuk dalam darah asam amino disebar ke seluruh sel untuk disimpan. Di dalam sel asam amino disimpan dalam bentuk protein atau dengan menggunakan enzim. Hati merupakan jaringan utama untuk menyimpan dan mengolah protein. Perubahan kimia dalam proses pencernaan dilakukan dengan bantuan enzim-enzim saluran pencernaan yang mengkatalisis hidrolisis protein menjadi asam amino. Yang ketiga, fungsi metabolisme protein. Fungsi metabolisme protein terdiri dari yang pertama, fungsi struktural. Protein merupakan komponen utama dari banyak struktur dalam tubuh. Mereka ialah bagian dari membran luar semua sel dalam tubuh manusia. Protein juga menyimpan di rambut, kulit, otot, dan sebagian besar organ dan jaringan yang lain. Protein sering bertindak untuk memperkuat struktur ini. Protein bekerja sama untuk dapat memungkinkan gerakan dalam tubuh seperti kontraksi otot dan gerakan makanan melalui sistem pencernaan. Dan yang kedua, pendorong reaksi biokimia. Enzim merupakan jenis tertentu dari protein yang memungkinkan reaksi biokimia dalam tubuh. Reaksi ini dapat terjadi tanpa enzim, tetapi enzim membuat reaksi tersebut terjadi lebih cepat. Banyak jenis reaksi dalam tubuh didorong oleh aksi enzim yang mempengaruhi pernapasan, pencernaan, dan fungsi sistem saraf. Yang ketiga, regulasi hormon.
siklus menstruasi dan produksi sperma. Hormon juga mengatur masa otot, pertumbuhan rambut, metabolisme, dan bahkan suasana hati. Fungsi yang keempat, regulasi pembelahan sel. Protein mengatur pembelahan sel, proses penting untuk pengisian sel-sel yang tua atau rusak. Seiring waktu, sel-sel dapat menjadi rusak dari paparan matahari atau zat berbahaya lainnya dalam lingkungan. Sel-sel ini mengalami proses alami kematian sel dan perlu diganti. Dan fungsi yang kelima, aksi sistem imunitas. Antibodi ialah jenis lain dari protein penting untuk kesehatan manusia. Antibodi merupakan komponen utama dari sistem kekebalan tubuh dan mampu membantu melawan infeksi yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Sistem kekebalan tubuh menghasilkan banyak antibodi yang berbeda, masing-masing dengan struktur yang sedikit berbeda yang memungkinkan untuk mengenali jenis tertentu bakteri, virus, atau jenis lain dan menyerang organisme. Setelah antibodi mengenali dan mengikat seluruh kuman, suatu kuman yang menerobos hal ini memberikan sinyal sistem kekebalan tubuh untuk menghancurkan penyerang. Poin yang keempat, reaksi metabolisme protein atau asam amino. Ada beberapa asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, tetapi tubuh tidak bisa memproduksi asam amino tersebut dalam jumlah yang memadai. Asam amino ini disebut asam amino esensial dan harus diperoleh dari makanan. Asam-asam amino esensial yang dibutuhkan manusia adalah histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, arginin, fenilalalin, threonin, triptofan, dan valin. Tahap awal reaksi metabolisme seluler asam amino atau metabolisme protein melibatkan pelepasan gugus asam amino dan kemudian perubahan karbon pada molekul asam amino. Terdapat dua proses utama dalam pelepasan gugus asam amino, yaitu yang pertama, transaminasi adalah proses katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan gugus amino dari satu asam amino ke asam amino lain. Dalam reaksi transaminasi ini, gugus amino dari satu asam amino dipindahkan pada salah satu dari tiga senyawa keto, yaitu asam pirufat, beta ketoglutarat, atau oksalosetat, sehingga senyawa keto ini diubah menjadi asam amino, sedangkan asam amino semula diubah menjadi asam keto. Ada dua enzim penting dalam reaksi transaminasi yang berperan sebagai katalis, yaitu alanin transminase dan glutamat transminase. Yang kedua, diaminase oksidatif. Asam amino pada reaksi transaminasi dapat diubah menjadi asam glutamat. Pada beberapa sel di bakteri, misalnya asam glutamat bisa mengalami proses diaminasi oksidatif yang menggunakan enzim glutamat dehidrogenase sebagai katalis.
metabolisnya. Yang ketiga, pembentukan asetil koenzim A. Asetil koenzim A adalah senyawa penghubung antara metabolisme asam amino dengan siklus Krebs. Terdapat dua jalur metabolik yang menuju kepada pembentukan asetil koenzim A, yaitu melalui asam pirufat dan melalui asam asetoacetat. Asam-asam amino yang menjalani jalur metabolik melalui asam pirufat adalah sebagai berikut. Pertama, alamin, kedua, lisin, ketiga, serin,